Yang dimaksud sakit-sakitan ini, dia sakitnya itu mendadak atau tiba-tiba. Sakitnya seperti apa, Cak? Gatal-gatal kah? Atau jadi biasanya orang yang memiliki tulang wangi ini, dia kalau mempelajari sebuah keilmuan itu cepat. Dan yang kelima ini, orang-orang yang memiliki tulang wangi, dia memiliki banyak kodam. Kok bisa, Cak? Kalau gaib ketika bertemu dengan orang-orang yang memiliki tulang wangi, mereka pasti akan mengawasi. Kenapa kok mengawasi? Ketika dia ngepulang mau ke tempat keramat atau sedang berziarah atau ke tengah hutan atau kemana, di situ mereka akan sering menemukan sesuatu yang disebut sama media-media atau penjaga. Sering banget mengalami kejadian, salah satu kejadian ini atau bahkan semua, berarti kalian memiliki tulang wangi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur batin semua. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Cak Gondrong di sini. Oke, jadi kita mendapatkan sebuah pertanyaan seperti ini. Nah, jadi memang akhir-akhir ini kita itu di dunia, bahkan banyak banget saudara-saudara, bahkan teman kita itu sekarang banyak yang mengalami kejadian kayak gatel-gatel gitu. Nah, terus yang saya bingung sama komennya, itu disangkut pautkan sama tulang wangi. Entah ini siapa yang pernah ngebahas gatel-gatel disangkut pautkan sama tulang wangi, saya juga nggak paham. Cuman kita bahas gini, memang sih ada salah satu nanti kita bahas. Mungkin salah satu ini yang mungkin mereka maksud. Oke, jadi kita coba bahas yang pertama, ciri-ciri seseorang yang memiliki tulang wangi itu seperti apa. Oke, orang yang memiliki tulang wangi itu sejak lahir sampai dia berumur berapapun itu orangnya peka. Nah, jadi hampir sama kayak seseorang yang didampingi oleh kodam leluhur sejak lahir, hampir sama. Cuman bedanya ini tulang wangi sama keturunan atau memang orang-orang pilihan yang akan didampingi oleh kodam leluhurnya, itu bedanya gitu. Nah, cuman sama-sama peka ketika dia baru lahir. Ya, terus apakah orang yang memiliki tulang wangi ini ketika lahir dia diikuti oleh kodam? Ada yang iya, ada yang tidak. Gitu. Terus kenapa, Cak? Kok bisa disebut tulang wangi? Yang dimaksud tulang wangi ini apa sih gitu? Nah, yang dimaksud tulang wangi itu sebenarnya ada sesuatu yang istimewa di dalam tubuh seseorang. Jadi bukan tulangnya itu beraroma wangi, enggak kayak gitu. Jadi kalau tulangnya beraroma wangi malah aneh nanti. Ya, jadi yang pertama itu peka. Yang pertama peka orangnya. Ya. Selain peka, gerbang gaib yang dalam tubuhnya itu terbuka. Entah itu gerbang untuk keluar masuknya makhluk gaib atau gerbang untuk masuknya keilmuan, itu sejak dia lahir dia memang udah terbuka gerbang yang ada dalam tubuhnya gitu. Jadi biasanya orang yang memiliki tulang wangi ini, dia kalau mempelajari sebuah keilmuan itu cepat sekali. Kalau yang lain mungkin bisa mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun untuk menguasai suatu keilmuan. Tapi kalau untuk orang yang memiliki tulang wangi, itu lebih cepat. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bahkan bisa lebih cepat lagi. Kenapa? Karena gerbang gaib dalam tubuhnya itu sudah terbuka. Dan yang ketiga, selain dia peka, ya, karena kan ciri-ciri pertama tadi kan peka. Nah, jadi selain peka itu juga ciri-ciri yang ketiga ini, dia sering sekali merasa kayak diawasi, maupun dia dimanapun dia berada. Seperti banyak banget yang mengawasi, entah ketika dia lagi sendirian, atau ketika dia lagi ngumpul sama teman, atau ketika dia lagi berjalan, itu seperti ada yang mengawasi. Kenapa? Karena makhluk gaib ketika bertemu dengan orang-orang yang memiliki tulang wangi, mereka pasti akan mengawasi. Kenapa kok mengawasi? Karena mereka ingin melihat ini siapa, kok seperti ada keistimewaan dalam tubuhnya. Akhirnya ketika kita dimanapun, ya, kita kan satu jengkal ini kan pasti ada makhluk gaibnya. Ya, itu pasti akan diawasi, akan dilihat ini siapa sih gitu.
Nah, jadi kalau untuk yang keempat ini mungkin ini yang disangkut pautkan sama penyakit gatal-gatal sekarang. Mungkin ya. Karena untuk yang ciri-ciri keempat ini orangnya sakit-sakitan. Entah mungkin ada yang ngebahas gatal-gatal disangkut pautkan sama tulang wangi, mungkin ada juga nggak paham karena ada komen kayak gitu tadi. Cuman yang dimaksud sakit-sakitan ini, dia sakitnya itu mendadak atau tiba-tiba. Sakitnya seperti apa, Cak? Gatal-gatal kah? Atau sakit apa, Kak? Bisa jadi gatal-gatal, bisa jadi tiba-tiba demam, ya, bisa jadi tiba-tiba pusing, bisa jadi tiba-tiba ngedrop, gitu loh. Apakah penyakitnya itu menetap? Mungkin demam terus? Enggak juga. Dan sakitnya ini ada sangkut pautnya sama alam-alam gaib atau hal-hal gaib. Itu ada. Kenapa? Karena ketika tubuh kita kemasukan makhluk gaib baru, maka tubuh kita ini akan kayak gimana ya, kan masih belum terbiasa. Akhirnya ketika kemasukan energi baru, tubuh kita ini membiasakan diri. Ketika kita udah merasa terbiasa dengan energi baru yang baru masuk tersebut, maka sakitnya hilang. Ya, dan sakit ini pun bukan medis, bukan. Meskipun dirawat di rumah sakit sampai berminggu-minggu, kalau memang tubuhnya masih belum terbiasa dengan energi baru yang baru masuk tersebut, itu nggak bakalan sembuh. Ya, masih membiasakan diri aja dengan energi baru yang baru masuk. Itu yang dimaksud sakit-sakitan. Dan yang kelima ini, orang-orang yang memiliki tulang wangi, dia memiliki banyak kodam. Kok bisa, Cak? Karena gini, seseorang memiliki tulang wangi, dia banyak disukai sama makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib. Nah, ketika ada makhluk gaib lewat di sekitaran orang yang memiliki tulang wangi, atau seseorang yang memiliki tulang wangi tersebut melalui kayak jalan-jalan atau tempat-tempat keramat, yang di sana itu 99% itu pasti ada yang mengikuti. Kenapa? Karena suka, gitu loh. Saya pribadi ya masih belum menemukan kenapa kok bisa makhluk gaib ini suka sama orang yang memiliki tulang wangi. Yang disukai dari tulang wanginya itu apa? Gitu. Saya masih belum menemukan. Saya sampai sekarang masih mencari gitu. Jadi memang orang yang memiliki tulang wangi itu bakalan banyak memiliki kodam. Nah, di sini akan ada sangkut pautnya sama ciri-ciri yang sebelumnya, yaitu sakit-sakitan. Orang yang memiliki banyak kodam, terus tubuhnya masih belum terbiasa, di situ dia yang akan sering sakit-sakitan, gitu loh. Sembuh sebentar, kalau ada energi baru masuk ke dalam tubuhnya lagi, sakit lagi. Sembuh lagi, nanti kedatangan makhluk baru lagi yang suka sama dia, sakit lagi, gitu loh. Dan yang terakhir ini yang paling istimewa selain kodam, orang yang memiliki tulang wangi ini, dia sering sekali mendapatkan yang namanya media-media, entah itu mustika, entah itu pusaka, atau lain-lainnya. Dan dia ini keseringan mendapatkan bukan dari mimpi. Dan orang yang memiliki tulang wangi ini biasanya orangnya itu suka ngebolang. Mau dia sama teman atau sendiri, dia pasti suka ngebolang. Nah, ketika dia ngebolang mau ke tempat keramat atau sedang berziarah atau ke tengah hutan atau kemana, di situ mereka akan sering menemukan sesuatu yang disebut sama media-media atau benda gaib. Ya, kenapa kok bisa mereka dengan mudah itu menemukan? Biasanya tanpa menarik biasanya. Jalan tiba-tiba ketemu mustika, diambil dibawa. Jalan tiba-tiba ketemu sama misal keris, dibawa. Kenapa? Karena yang memiliki media atau penjaga media itu memang dia udah suka. Akhirnya dia ingin ikut. Karena dia memiliki sebuah media, medianya ditunjukkan biar dibawa. Gitu. Ya, jadi coba kalian komen, siapa sih kalian yang sering mengalami kejadian-kejadian kayak gini? Kalau kalian sering banget mengalami kejadian, salah satu kejadian ini atau bahkan semua, berarti kalian memiliki tulang wangi.
Ya. Dan saran saya untuk kalian yang memiliki tulang wangi, asah keilmuan kalian, cari seorang pembimbing atau cari guru agar kalian bisa menguasai energi-energi alam dan bisa menguasai ilmu-ilmu leluhur dan bisa kalian gunakan untuk membantu orang lain. Ada pertanyaan? Komen aja di bawah. Saya Cak Guntur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.